Salam, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan edisi Senin 3 April 2023 terdapat dalam kitab Yesaya 42 ayat yang ke-18 sampai yang ke-25. Masuk dalam perikop kegagalan dan kebutaan Israel. Saya akan membaca kembali ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Dengarkanlah hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain daripada hambaku, dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhanku, dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tapi tidak mendengar. Yesaya 42 ayat yang ke-18 sampai ke-25 ini saya mengambil tema umat yang buta dan tuli. Kalau kita berbicara tentang buta dan tuli, adalah merupakan keadaan fisik yang tidak menyenangkan, bahkan bisa menyusahkan orang lain. Dikatakan tidak menyenangkan karena seseorang yang buta dan tuli menjadi terbatas dan mungkin sulit dalam beraktivitas dan berkomunikasi dengan orang lain. Orang yang buta dan tuli juga bisa sangat menyusahkan dan merepotkan orang lain yang ada di sekitarnya. Sehingga patutlah sebagai umat Tuhan kita menyadari dan kita memahami bahwa bukankah tanpa tujuan Allah menciptakan dua telinga dan satu mulut bagi manusia. Tujuannya adalah supaya kita lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Sebab di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya akan berakal budi. Amsal 10 ayat yang ke-19. Dan Yakobus 1 ayat yang ke-19 mengatakan, itulah sebabnya firman Tuhan menasihatkan setiap orang hendaklah cepat mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Kegagalan terbesar orang Israel adalah mereka buta dan tuli terhadap apa yang dilakukan dan diperdagangkan oleh Allah melalui firman-Nya. Mereka tidak melihat dan tidak mendengarkan firman Tuhan dengan baik pada ayat yang ke-20. Tuhan berkenan menunjukkan pengajarannya kepada bangsa lain melalui Israel. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Bangsa Israel mengikuti keberdosaan bangsa-bangsa lain. Sehingga bangsa lain menjadi dominan dan bangsa Israel menjadi jarahan bagi mereka pada ayat yang ke-22. Tapi masih ada pengharapan di tengah-tengah bangsa yang tidak taat itu. Kalau kita melihat ayat yang ke-23, Tuhan akan memanggil mereka yang mau memasang telinganya untuk Tuhan pakai di kemudian hari. Saudara-saudara, ini mengingatkan kita, banyak orang Kristen yang kurang memperhatikan dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh terhadap firman Tuhan. Mungkin secara fisik iya, mereka berada di gereja. Tetapi telinga mereka tidak sepenuhnya mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan ketika mereka mendengar pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan, tak sedikit mereka yang tertidur pulas. Atau mereka mainkan HP-nya. Atau mereka memikirkan hal-hal yang di luar dari gereja. Tetapi kalau sudah mendengarkan tentang berita-berita yang negatif, gosip, dan yang lainnya, mereka memasang telinga secara lebar-lebar. Sehingga tidak mengherankan ada banyak umat Tuhan yang tidak bertumbuh imannya, yang masih mengenakan manusia lama. Alkitab dengan jelas menyatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apabila kita dengan sungguh-sungguh memperdengarkan dan menerima firman Tuhan dengan hati kita, maka percayalah iman kita akan bertumbuh.
secara aktif dan berfungsi secara benar. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 16 ayat yang ke-6. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami ingin belajar mempertajam pendengaran kami terhadap firman di dalam kehidupan kami setiap hari. Supaya kami beri kekuatan untuk menghadapi pergumulan hidup di tengah-tengah dunia ini. Mampukan kami melakukan itu semua ya Tuhan. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kehidupan kami bisa selalu bertumbuh dalam iman dan kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa.